wal muslimat jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah. Tidaklah kita berkumpul di tempat ini melainkan mensyukuri ibadah takwa kepada Allah atas seluruh perintahnya dan berusaha keras untuk menjauhi larangannya. Bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita, iman, Islam dan ihsan. Bersyukur atas nikmat kesehatan, atas nikmat kedamaian, atas nikmat tanah air. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu di antara pelajaran-pelajaran yang Allah sediakan dalam peristiwa-peristiwa yang senantiasa kita peringati di dalam Idul Adha adalah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya para hadirin hadirat rahimakumullah, dengan kurban seekor hewan ternak, pelajaran yang Allah berikan bukan pada hewan ternak. Islam mengajarkan bahwa al-ibratu bil jawari la bil madahir. Pelajaran ibrah itu ada pada jauharnya, pada intinya, pada nilai-nilai value yang tersembunyi di dalam sebuah kegiatan ibadah, bukan pada bentuk luarnya, bukan pada cangkangnya saja. Dinyatakan juga dalam kaidah usul fikih yang lainnya bahwa al-ibratu bil ma'ani, pelajaran-pelajaran yang ingin Allah ambil oleh umat Islam, Allah letakkan pada ma'ani, value, nilai-nilai, la bil mabani. Jangan ambil pada bentuk luar bangunan dan cangkangnya belaka. Dalam tradisi Idul Adha, di mana mereka yang berkecukupan sangat dianjurkan untuk berkurban, maka tidaklah dibenarkan mereka yang berkurban hanya terperangkap pada kebanggaan telah berkurban dengan seekor hewan. Karena itu pasti masih terperangkap pada kebanggaan dan kebahagiaan lahiriah serta sebatas cangkang belaka. Sebab Allah tidaklah menerima daging, tulang dan darah dari hewan tersebut. Namun yang Allah terima adalah ketakwaannya, value-nya, nilai-nilainya. Maka wahai sahabat-sahabat muslimin muslimat yang di tahun ini berkurban, janganlah berhenti rasa bangga bisa berkurban hanya sebatas pada hewan yang bisa kita kurbankan. Namun selamilah bahwa pada setiap hewan yang engkau kurbankan ada nilai ketakwaan di dalamnya. Ada simbol-simbol di mana kita justru harus menyembelih nafsu hewani yang ada di dalam diri kita sendiri. Dan kita yang tahun ini belum bisa berkurban, kita masih bisa beribadah dengan mengambil pelajaran bahwa kita bersedia menyembelih nafsu-nafsu hewani yang masih berulang kali kita ternak di dalam diri. Janganlah
kita terperangkap mengamalkan ajaran agama Islam hanya sebatas kebanggaan lahiriah belaka, lalu gagal menerjemahkan value dan nilai-nilai yang indah yang Allah bungkus di dalam cangkang itu. Janganlah kita hanya sebatas bangga menyelam ke dalam lautan, mencari tiram, lalu berangkat ke tepian pantai. Ternyata tiram itu kita buka tanpa mutiara di dalamnya. Marilah dengan semangat berkurban kita terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita tidak bangga dengan berkurban hanya menerjemahkannya sebagai setahun sekali memotong hewan ternak, namun sehari-hari kita senantiasa memberi makan nafsu hewani dalam diri kita, kepada pasangan hidup kita dan kepada putra-putri kita, kepada tetangga dan sesama manusia. Kita masih mempertontonkan betapa sesungguhnya kita masih setara dengan hewan ternak itu sendiri. Serakah demi perut kita, menghalalkan segala cara mencari rezeki yang haram untuk putra putri dan istri kita, enggan berbagi atas rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Tentu saja para hadirin hadirat, bukan seperti ini yang diinginkan oleh Allah, sebatas bangga dengan mengorbankan kambing 1, 2 atau sapi, lalu bertepuk dada dan masih kembali sombong dan angkuh kepada sesama. Bukan, sama sekali bukan seperti itu ajaran Islam.